Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Muldoko tidak akan terima mandat selamatkan Demokrat jika tidak kritis. Ditulis oleh Manuel. Melihat Muldoko, saya melihat sosok yang tidak oportunis. Dia bukan sosok yang tipenya mencari kesempatan dalam kesempitan. Dia tidak aji mumpung, dia tidak mengambil peluang yang tidak diyakininya. Dia juga tidak akan membunuh karir bisnis anaknya untuk berpolitik dan kalah. Kalau dia tidak merasa Demokrat hancur, dia pasti akan santai saja menikmati jabatannya dan menjalankan tugas kenegaraannya di KSP. Tapi kenapa dia harus memilih untuk menerima dirinya didaulat sebagai ketum Demokrat? Karena dia melihat Demokrat sedang kritis. Muldoko sosok yang penuh dengan perhitungan. Apa yang dia pikirkan terkadang sangat sulit dipahami karena dia terlahir dari keluarga yang terbatas, biasa-biasa saja. Namun nasib baik dan kerja keras didukung dengan ridho dari Tuhan membuat dia bisa berkarir di militer. Masuk sebagai tentara muda, dia konsisten, sabta marga diyakininya dan dijalankannya dengan teguh. Akhirnya dia pun didaulat menjadi Panglima TNI, menjadi panglima tertinggi dari para kaum tentara dan pejuang-pejuang NKRI. Jabatannya yang sangat tinggi tidak membuat dirinya lupa daratan. Konsistensinya dalam membela NKRI sangat kuat dan tunduk kepada arahan presiden yang saat itu merupakan panglima tertinggi di NKRI. Sebagai jenderal tentara dan ayah yang ingin negaranya, rakyatnya, dan keluarganya aman, dia benci sama teroris. Aksi-aksi terorisme saat Muldoko menjadi Panglima TNI agaknya sulit ditekan. Kenapa? Karena dia ini serba susah. Mau berantas harus izin dulu sama Panglima tertinggi. Dan sepertinya dari masukan atasan, ormas teroris ini tidak perlu dihabisi. Dugaan penulis saat itu Muldoko tertekan dan ingin mencoba berbuat sesuatu. Tapi waktu membatasi dia dalam menjabat sebagai Panglima TNI, Jokowi pun akhirnya harus melepaskan dia dari jabatan Panglima. Namun sepertinya Jokowi jatuh hati dengan Muldoko. Ditetapkanlah Muldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden. Dia menengahi setiap birokrasi di tubuh pemerintahan pusat eksekutif. Menteri-menteri Jokowi diatur sedemikian rupa sehingga jalannya roda pemerintahan bisa efektif. Muldoko adalah sosok kalkulator dan dia menghitung segala peluang agar negara ini aman-aman saja. Muldoko sebagai mantan panglima juga sangat tinggi. Dia menjadikan negara ini lebih baik dari sebelumnya. Dan lewat pertimbangan-pertimbangan tersebut, Muldoko pun akhirnya menerima mandat dari para mantan petinggi Demokrat dan mantan pendiri Demokrat untuk menjadi ketua umum. Urusan dia jadi KSP atau bukan, gak bisa kita permasalahkan sekarang. Tidak ada relevansinya antara dia didaulat jadi ketum Demokrat dengan apa yang jadi jabatannya saat ini sebagai KSP. Kalau ada yang keluar-keluar minta Muldoko lepas jabatan, suruh mereka minta Jokowi juga cabut Erlangga Hartarto dari Menko Perekonomian. Karena dia ketum Golkar, jangan nanggung. Muldoko mengambil langkah dan menerima untuk didaulat sebagai ketua umum Demokrat oleh para elit Demokrat yang dibuang karena dianggap tidak loyal kepada AHY. Karena dia sudah dengar terlalu banyak hal-hal yang membuat dirinya terganggu secara hati nurani. Dia bukan ingin merebut Demokrat, tapi dia ingin menyelamatkan Demokrat. Ini kata kuncinya yang tidak bisa diganggu-gugat sama sekali. Apalagi dengan keberadaan spanduk pendukung AHY yang digantung di JPO soal selamatkan demokrasi, justru bikin orang antipati dan ilfil. Demokrat harus segera diselamatkan, tidak bisa dibiarkan ulangi. Tidak bisa dibiarkan autopilot oleh AHY seperti SBY yang membuat negara ini autopilot selama 10 tahun. Selama 10 tahun kita melihat bagaimana negara ini autopilot. Penurunan harga BBM menjelang Pilpres periode kedua demi popularitas. Kebijakan populis diambil SBY jika dan hanya jika dia ada untung di sana. Itulah ciri khas Demokrat yang merupakan sistem integral dengan SBY dan cikias-cikiasnya. Sudah waktunya Demokrat diselamatkan. Demokrat jangan dibiarkan berkarat. Penunjukan Muldoko sebagai ketum Demokrat versi KLB harus segera dilaksanakan. Demokrat versi KLB harus segera disahkan. Menjadi Demokrat versi DPR Republik Indonesia. Sumpah setia kepada AHY yang dilakukan oleh Ibas itu nggak penting. Mereka harusnya bersumpah setia kepada NKRI karena yang dipilih mereka itu rakyat. Kenapa mereka malahan memilih untuk sumpah setia kepada AHY? Memangnya AHY sama dengan Demokrat sama dengan rakyat? Bukan. AHY itu anaknya SBY yang dicabut karir militernya demi karir politik yang gagal. Dan seorang ayah yang kasihan karir anaknya rusak diberikan mainan dan kursi ketum Demokrat. Itu pun gagal membuat Demokrat utuh.
banyak sekali yang kecewa atas kepemimpinan Demokrat, kecuali si Andi Arief, Rahlan, dan berbagai elit gampangan lainnya. Muldoko adalah kunci dari keselamatan Demokrat. Begitulah selamat-selamat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.